dia sebenarnya adalah kiper yang telat, karena dari kecil dia tidak atau bukan pemain yang dilatih pada posisi kiper. Jadi kalau kita melihat Martin Paes, ya, kelebihan dia apa sebenarnya? Bagaimana dia menghentikan tembakan, itu adalah nilai plus dari Martin Paes. Salam pemirsa, kita ketemu dalam pembahasan tim nasional Indonesia yang menahan imbang Arab Saudi. Jadi saya akan fokus pada satu tema, yaitu tentang Martin Paes. Ya, ini Martin Paes yang pemain yang muncul di NEC Nijmegen, kemudian dia ke Utrecht, kemudian ke Jong Utrecht, dan kemudian pergi ke MLS bersama Dallas. Kalau kita melihat Martin Paes, ya, kelebihan dia apa sebenarnya? Nah, mungkin Anda semua bisa baca juga, bisa cari di Google. Nah, salah satu kelebihan utama dari Martin Paes ini adalah shot stoppernya. Jadi bagaimana dia menghentikan tembakan, itu adalah nilai plus dari Martin Paes, termasuk ketika dia menghentikan penalti. Bahkan dalam satu laga di MLS 2 tahun lalu, ya, lawan Kansas City atau siapa ya, mungkin bisa dicek ya, dia bisa menggagalkan penalti 2 kali berturut-turut. Jadi penalti pertama itu dia tahan, tapi kemudian ada call dari wasit bahwa dia sudah keluar garis lebih dulu sebelum bola ditendang, sehingga bola harus ditendang. Penendangnya berganti dan dia kembali bisa menggagalkan penalti itu. Jadi 2 penalti berturut-turut. Nah, kemudian rekor statistiknya di MLS juga cukup bagus dalam sisi save-nya. Dia termasuk 3 kiper terbaik di MLS dari sisi jumlah saves. Termasuk juga bagaimana dia memiliki rekor yang cukup bagus dalam hal menghentikan penalti. Jadi Martin Paes ini tipikal kipernya itu adalah tipikal shot stopper, penghenti tendangan atau penggagal peluang. Nah, bagaimana soal ball playing? Nah, kalau bicara kiper modern, ya, kiper modern ini banyak yang menyebut bahwa mereka sebenarnya memegang bola itu yang sekitar 30% sepanjang pertandingan. Nah, sisanya 70%-nya itu adalah memainkan bola dengan kaki. Nah, short dan medium Paes ini disebut sebagai kiper yang cukup bagus dalam passing, ya, terutama pendek dan medium. Tapi passing jauhnya ini yang seringkali tidak menemukan akurasi. Jadi itu kalau kita bicara tentang kemampuan ball playingnya, ya. Jadi bagaimana dia memainkan bola. Nah, kalau kita melihat di partai lawan Arab Saudi, ya, dia sedikit nervous, ya, terutama pada saat dia harus melakukan pelanggaran yang berbuah pada hukuman penalti, ya. Karena memang bagaimana dia mempertahankan bola, momentum timingnya itu sedikit lewat. Kemudian dia terpaksa melakukan pelanggaran daripada gol, kan. Nah, tapi dia membayar kesalahannya itu dalam penalti. Bagaimana dia bisa menepis penalti itu dan bola reboundnya nggak mengarah kepada pemain lawan. Itu juga satu kelebihan, ya. Seringkali saves penalti itu reboundnya mengarah ke pemain lawan dan akibatnya bola dicocor gol. Tapi Anda bisa lihat bagaimana kemampuan dia sebagai shot stopper yang hebat. Bola bisa reboundnya larinya ke tengah. Bahkan kalau itu kena ke pemain Indonesia bisa potensial sebagai counter attack, ya. Nah, kalau bicara Martin Paes, dia sebenarnya adalah kiper yang telat karena dari kecil dia tidak atau bukan pemain yang dilatih pada posisi kiper. Jadi sebenarnya dari sampai usia ke-15 dan ke-17 ini dia itu adalah striker. Jadi dia baru pindah itu setelah diberi saran oleh pelatih pada usia 17 untuk menjadi kiper di Nijmegen ketika itu, ya. Jadi sebelumnya dia striker, tapi kenapa dia beralih dari striker ke kiper?
dalam pengakuannya karena saya malas berlari. Jadi dia malas berlari. Jadi kalau kiper itu nggak banyak lari, kalau striker itu lari terus. Jadi saya kemudian mematangkan diri sebagai kiper. Ya dia bercerita bahwa dia adalah tipikal kiper yang mentah tapi diasah oleh pengalaman. Pengalaman yang membuat dia makin hari, makin bulan, makin tahun menjadi makin hebat. Nah, bagaimana dia bisa memperkuat Indonesia? Jadi neneknya itu kelahiran Kediri dan 10 tahun juga tinggal di Kediri. Nah, sebelum neneknya meninggal, dia pernah bercerita kepada neneknya bahwa, "Nek, saya ingin memperkuat Indonesia." Ya, go for it. Silakan, gitu kan. Ya, neneknya juga memiliki kecintaan kepada negeri tanah kelahirannya yaitu Indonesia, sehingga dia memberi semangat kepada cucunya untuk mengejar impiannya. Nah, Martin Paes sendiri sebenarnya pernah memperkuat Belanda Junior ya. Belanda Junior ya, itu sempat menjadi masalah. Tetapi karena kemauannya yang kuat, keinginannya yang kuat, dia kemudian bisa memperkuat Indonesia dan bisa dipercepat bahkan di partai lawan Arab Saudi ini. Martin Paes memang termasuk ke dalam skuad MLS All Star di tahun 2024. Jadi dia termasuk pemain terbaik di Dallas dan juga kiper terbaik di MLS. Nah, ini menjadi faktor atau ini menjadi keping puzzle yang selama ini hilang dimiliki oleh tim nasional Indonesia. Ya, saya tidak dalam niatan untuk merendahkan performa dari kiper yang ada sebelum Paes ya, Hernando Ari ataukah Adi Satrio. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya Martin Paes ini, kekuatan Indonesia di sektor belakang itu menjadi lebih kuat ya, lebih komplit. Jadi siapapun yang dipilih oleh pelatih tentu dia pantas untuk memegang jersey kiper di Indonesia. Tapi Paes dengan pengalamannya, dengan kehebatannya dalam shot stopper itu memberi warna tersendiri terutama bagi lini belakang Indonesia, dan terbukti memang di partai debutnya dia menjadi man of the match. Jadi dia pemain terbaik ya pada laga lawan Arab Saudi. Nah, kita bisa lihat ujiannya nanti ketika bertemu dengan Australia di GBK. Paes, kalau kita melihat bagaimana kecintaannya pada Indonesia, jadi saya pernah baca artikel interviewnya di Dallas Morning News. Makanan yang dia suka apa? Dia suka bakmi. Jadi bakmi itu adalah makanan atau mie di Indonesia, dan nasi dengan ayam, daging atau sayur. Ya, ini makanan yang Indonesia banget ya. Jadi dia cerita ya, pada saat bicara dengan neneknya, saya lihat senyum pada wajahnya dan dia berkata kepada saya, "Ya, go for it. Silahkan perkuat Indonesia." Itu yang dikatakan ya. Dan Paes ini pengidola dari Iker Casillas, kiper Spanyol dan juga Real Madrid ya. Memang stylenya ya mirip juga ya sebenarnya ya kalau kita lihat ya. Casillas juga shot stopper yang sangat bagus, dan dia juga kagum dengan passion dari sepak bola di Indonesia. Nah, itu pembahasan tentang Paes. Silahkan jika Anda punya komentar, tulis kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.